Halo Sobat Zintua, kembali lagi sama gue Dinar Maharani. Kalian kebayang gak sih ada mobil BMW sedan direstorasi menjadi mobil pickup, atau Jimny Jeep dirubah menjadi Jimny Wagon atau long chassis? Ada di sana. Nggak kebayangan kalian? Nah, kali ini mesin tua ada di bengkel keren ini nih, yang bisa ngerubah mobil biasa jadi mobil mewah, unik, lain daripada yang lain, tapi nggak norak dan tentunya safety dan bisa dipakai untuk harian. Nah, sekarang gue bakalan nanya-nanya nih sama ownernya. Nggak cuma restorasi aja, tapi tentang cat dan yang lain-lainnya. Ikutin video kita kali ini ya, dan jangan lupa untuk di-like, komen, share, dan subscribe video-video mesin tua yang lain. Bye-bye. Nah, sekarang gue udah sama ownernya nih, owner bengkel keren yang bisa ngerubah mobil bisa jadi apa aja sesuai keinginan lo. Ini dia namanya Bang Andre. Halo Om. Om, boleh dikenalin nggak ke Sobat Mesin Tua? Oke, nama gue Andre, kebetulan gue pemilik dari MDA Garuda Motorsport yang memang spesialis di, sebenarnya bukan spesialis juga sih, apaan juga kita terima di sini, yang penting cuan. Jadi ya sebenarnya tadinya kita tuh bengkel mesin berangkatnya, lebih ke divisi motorsport. Berkembangnya waktu, karena dulu gue diledekin itu bangun mobil balap kayak mobil kontes, terlalu cantik. Iya, akhirnya banyak teman-teman yang ledek, akhirnya masuk juga. Gue tolong chatin dong. Iya. Tolong rapiin. Iya, akhirnya ya udah deh kita jadi bengkel chat juga sekalian gitu. Malah sekarang jadi serius ke bengkel chat. Wow, iya. Iya. Terus lama kelamaan ada yang minta custom juga segala macem ya. Jadilah kayak sekarang ini. Oh iya. Oh nih Om, sekarang kan lagi COVID nih. Ya. Itu ngaruh nggak sih Om buat ke customer bakal jadi sepi atau malah sebaliknya? Alhamdulillah sih di bengkel gue tuh malah kebalikan ya. Karena pertama orang tuh karena WFH di rumah nggak ngapa-ngapain, terus juga dia jadi bisa browsing sana sini, mobil bisa diapain aja, terus ada sekarang juga YouTube kan udah banyak ya mengenai informasi mobil tuh bisa ini, bisa itu, ada bengkel yang bisa ini, bisa itu. Akhirnya customer tuh pada mau ke gue, daripada gue nggak ngapa-ngapain, mobil gue bisa diapain ya gitu. Gabutnya berkualitas. Gabut yang berkualitas yang akhirnya kemarin pas masa lockdown di Jakarta itu, bengkel gue malah jadi antriannya panjang bener. Efek COVID bukan yang ngerugiin, malah percuanan nih. Nih Om, dari tadi gue keliling-keliling ngeliat mobil yang ini bengkel kan terkenal bisa ngerubah mobil jadi apa aja gitu. Bukan apa aja sih, nggak kepikiran gitu. Kok bisa? Kayak contohnya nih, mobil BMW sedan bisa dirubah jadi BMW pickup. Itu biasanya request customer atau emang Om yang ngajuin ide nih? Biasanya sih kita konsultasi dulu ya customer ke kita maunya apa, nanti dari situ juga kita bisa mengarahkan dia maunya tuh kemana, seleranya dia seperti apa, kita samain gitu. Karena menurut gue itu selera nggak bisa dibeli. Iya benar. Satu hal yang dalam modifikasi menjadi suatu challenge buat kita semua itu adalah bahwa modifikasi itu berkaitan dengan selera. Sementara selera itu nggak bisa dibeli, modifikasi bisa dibeli. Makanya bisa membedakan itu modifikasi antara modifikasi yang proper dan modifikasi yang riser. Nah tergantung dari mana tuh bengkelnya mengarahkan, mau jadi riser atau menjadi proper. Kalau ini bisa dibilang kayak ngelawan kodrat ya sih Bang? Enggak juga sih, karena kita masih menggunakan dasar-dasaran dari modifikasi basic mobil asli, tapi sedikit kita modifikasi, tetap juga mengutamakan keselamatan dan kualitas dari pengerjaan itu tidak berkurang dari pabriknya. Karena soal selera sih ya, jadi pengennya beda dari yang lain. Betul, karena dia kan juga mengeluarkan biaya yang cukup banyak, hasilnya juga nggak mau sama kayak kebanyakan orang. Nah, aktualisasinya seperti apa ya di bengkel kita tuangkan lewat modifikasi. Nah, ngomongin biaya tadi, untuk BMW ini kira-kira berapa? Kalau biaya termasuk untuk cat segala macam, karena dia banyak ya, dia mengganti air suspensi juga, bikin ganti velg, terus ganti big brake kit, terus restorasi bodi semua total ya bisa di atas 200. Wow, 200 juta untuk bikin ngubah nih mobil sedan jadi mobil pickup. Itu baru
baru kayak ngerubahnya aja nih, belum yang kondimen-kondimen lain? Kalau buat audio segala macam sih kebetulan dia dari mobilnya dia udah ada. Jadi kita tinggal mix and match aja, karena di kita itu lebih ke terbuka ya, budgetnya tuh dia berapa, kemampuannya seperti apa, barang yang lama bisa dipakai atau enggak. Kalau memang masih bisa dipakai di proyek berikutnya, kenapa enggak, itu akan bisa cut cost juga, jadi customer juga nggak ngerasa terbebani banyak gitu. Kenapa Om bisa harganya bisa semahal itu? Ya kalau harga sih kita berbicara relatif ya, mau mahal atau tidak tergantung dari customer itu sendiri, perubahannya seperti apa, modifikasi yang diinginkan juga seperti apa. Ya contoh mobil ini, basicnya udah BMW yang memang mobil premium. Kalau kita rubahannya ya boleh dibilang racer, sayang juga gitu akan menurunkan value dari mobil tersebut. Makanya bagaimana estetika mobil tersebut juga tetap terjaga, premium mobil tersebut mereknya tetap terjaga, tapi secara keseluruhan tampilannya beda. Nah itu kan kita butuh juga kan suatu apa ya, riset juga, penggunaan bahannya juga harus mengikuti standar pabriknya BMW seperti apa, plat-plat yang digunakan itu juga plat yang kita pakai buat melakukan perubahan, safety-nya seperti apa, karena kan pilar A, B masih ada tapi C sudah tidak ada, diganti dengan pickup, maka ada beberapa titik yang harus kita reinforce untuk menggantikan posisi pilar C biar bodi dan sasis ini tidak terlalu goyang terlalu banyak ketika bermanuver. Jadi ada beberapa penguatan di beberapa titik, terus juga ada perubahan sedikit di sasis yang itu memang mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Kalau ngomongin safety nih Om, Ya, safety-nya gimana sih? Boleh tunjukin dong? safety-nya mungkin yang enak sih mobil ini nih, Yang mana nih? yang lagi di telanjang bulat nih namanya nih. Oke, ini contoh kayak di mobil ini. Nah, di mobil ini, nah kalau lihat aslinya BMW itu nggak ada nih penguatan seperti ini. Ada juga di situ tuh penguatan. Pabrik. Iya, keluaran pabrik. Karena customer ini basicnya BMW E30 Coupe, terus dia mau pakai mesinnya S54, BMW M3 terbaru yang M46. Pasti mesinnya dimensinya lebih besar, tenaganya juga lebih besar. Sasisnya dia ini kan memang sasis buat mesin 4 silinder. Yang cuma segini, sekarang dipasang mesin yang sebesar ini. Pasti bebannya akan lebih besar lagi. Ketika mobil pun berakselerasi, sasis pun akan lebih banyak goyang. Nah, gimana caranya biar tidak banyak goyang seperti itu dan mobil tetap bisa dikendalikan? Kita kuatin nih di bagian suspensi, reinforce di sini, terus juga reinforce di bagian dudukan mesin di sininya. Ini kita double, beberapa hal kita double. Fungsinya buat apa? Tidak mengurangi estetika, tapi menambah fungsi dari sasis mobil ini gitu. Malah kadang-kadang juga bisa mempercantik mobil. Tergantung dari kitanya seperti apa mengaktualisasikan di modifnya ini. Makanya ini dikasih bolongan lagi biar kelihatannya lebih ya nggak terlalu kaku lah. Kalau cuma plat tok gitu kan kaku bener kayaknya. Selain safety juga ini enak buat dilihat ya Bang, tambah cantik gitu. Ya betul, karena ini nanti akan ditutup semua, dia akan wire tuck. Jadi nanti cuma ada mesin tok, kabel-kabel nggak ada, jadi bener-bener seksi lah, rapi. Aki juga nggak ada, aki akan dipindah ke belakang. Aslinya BMW 30 Coupe kan aki di sini. Nanti ini nggak akan ada kaki, nggak ada aki, dipindah ke belakang. Kabel-kabel juga nanti akan masuk ke dalam. Jadi kita akan buatin jalur kabel sendiri buat mesin dan wiring lainnya. Nah ini kan udah, ini makan banyak waktu gak sih? Kalau makan banyak waktu pasti, karena namanya juga kita kan membuild ya, merestore, terus juga membuild ulang lagi, termasuk kropos-kroposnya kita hilangkan. Dan special request dari Mr. H ini adalah kolongnya dia harus seperti mobil baru. Estimasi pengerjaan sih sampai 7 bulan. Iya. Ini mobil udah masuk 4 bulan, sisa 3 bulan lagi dari target waktu. Pada dasarnya sih sebenarnya gue nggak suka ditarget-targetin kayak gitu, cuman gue juga harus melihat juga bengkel juga customer datang terus. Oke. Ya kerjain juga sesuai mood juga, kadang-kadang gue ngerjain yang itu dulu, baru ini kalau ini moodnya udah ketemu lagi, gue kerjain lagi. Tapi ya pada dasarnya semua gue kerjain dan harus on target. Mengingat tempat gue ini sangat kecil, lu lihat aja sini kerjaan banyak, numpuk, parkiran udah padat. Kasihan juga karyawan yang kerja, anak gua kerja kayak nggak maksimal kalau terlalu banyak mobil gitu. Nah buat mobil ini nih Om, kira-kira ngomongin biaya lagi nih, ini kira-kira keluarin berapa nih
Ini seperti ini kena 120 untuk pengecetan, las, dan reinforce. 120. 120. Itu belum termasuk yang dalam-dalam ya kan? Udah semua. Tapi kalau interior dari mereka ya, kita hanya body tok ini. Tadi kan bawah ini kropos, terus bagian sasis depan ini ada beberapa bagian yang kropos, ini sudah diganti dengan baru. Tadinya nggak bisa seperti ini, nggak bisa di jack stand begini ya. Mobilnya tuh banyak karat, goyang-goyang. Sekarang sudah benar-benar paten, udah jadi mobil lagi. Nih Om, gue penasaran banget nih sama mobil yang Jimny ini. Boleh yuk. Oke. Ada kepikiran gak sih Jimny bisa rubah jadi kayak gini? Sebenarnya sih ini special request juga dari pemilik mobilnya yang, Request lagi. ya kebetulan dia baru kecebur nih main Jimny. Baru kecebur, tapi baru keceburnya lucu nih orang, langsung beli 3 Jimny. Langsung beli 3? Ya. Wow. Jadi ada satu dia yang katana biasa, yang short, terus yang double capnya dia ada Caribbean, satu lagi dia ada ini Corsica yang dirubah jadi seperti ini. Baru kecebur langsung ekstrim? Langsung ekstrim, kebetulan dia dapat referensinya juga orang-orang yang memang sangat paham di bidangnya, terutama untuk merek-merek Suzuki Jimny ini. Jadi kita dikasih challenge, bisa nggak Om buatin gue mobil Jimny yang seperti dulu gue pernah bangun mobil Jimny namanya Wati SJ30. Dia nantang lagi untuk nge-build kayak gitu, cuman di Corsica. Nah nih Om, kan Jimny ini mobil klasik nih. Iya. Untuk bahan-bahannya aja kayaknya pabrik nggak ngeluarin lagi nih. Buat kayak gini-gini ini dibuat lagi atau gimana nih? Sebenarnya kalau buat Jimny sih untuk part-part yang Jimny Katana banyak. Untuk Corsica aja nih karena dia basicnya itu dari karoseri, jadi beberapa part ini akhirnya gue bikin sendiri. Bikin sendiri, tapi spesifikasinya balik lagi sama kayak BMW yang sebelah ini, mengikuti standar dari pabrikasinya Suzuki. Bahan-bahan yang dipakai kita sesuaikan, bukan semirip mungkin tapi harus sama karena berkaitan dengan safety-nya. Masuk untuk atap pun ini masih atap dari buatan Suzuki nih, SGP. Jadi ada bahan yang dibuat sama keluaran pabrik, ada juga yang originalnya. Yes, betul sekali. Jadi kita tinggal mix and match aja gimana ceritanya biar mobil ini juga bisa proper, nggak kelihatan maksa. Pas sudah jadi orang juga nggak bakal ngira kalau ini mobil ada buatan gitu, custom made. Oh iya. Ya, jadi orang bakalnya, ya itu yang bikin mahalnya itu. Gitu. Yang bikin mahalnya itu, jadi kayak nggak kelihatan mobil-mobil apa ya, mobil murah. Iya, mungkin sih kalau lihat dari kayak gini ya nih, oh besi rongsok semua segala macem. Ya nanti pas sudah jadinya bisa dilihat deh, itu hasilnya insya Allah bisa. Iya. Ini bukan asal ngecap juga, cuman ada beberapa yang memang resultnya juga udah jadi mobil. Kalau momen ini kira-kira ngabisin berapa nih Om? Ini dia yang dipakai cuma tinggal sasisnya doang sih. Ini semua yang pintu-pintu semua ganti dari Jimny Jepang. Terus dashboard juga, kaki-kaki dari leaf spring, dari per daun dirubah menjadi per keong. Ini belum, baru bodi aja. Terus mesin juga diganti, interior semua diganti full. Terus dia pakai Recaro 4 biji. Recaro, ya kayak zaman dulu lah, Recaro depan belakang. Widih, sangar. Ya totally sih ya bisa mengalahkan BMW tadi. Wow, berapa tuh? Ya di atas 200, di bawah 500 lah. Gila, sekalinya kecebur langsung dengan harga segitu. Fantastis habis. Ya ini proyeknya gue 2 tahun kayaknya. Proyeknya 2 tahun? 2 tahun. Kok bisa lama? Ini kita bikin Mbak, ini asli nggak ada semuanya. Ini bodi aslinya kita angkat, ini bikin lagi. Ini untuk dipakai harian nih? Bisa? Mobil keluarga dia rencananya. Mobil keluarga. Safety pasti ya? Wah makanya itu udah karena pakai mobil keluarga. Ya dia udah kasih keywordnya itu adalah mobil keluarga. Yang pasti harus pertama itu safety, kedua itu nyaman. PR-nya itu. Safety, nyaman, mahal, mewah. Mahal sih pasti. Nggak gini, kalau bicara mahal itu relatif. Karena ada beberapa customer juga yang enggak, gue nggak mau mahal-mahal tapi minimal enak dilihat lah di mata gitu. Gak mau mahal-mahal enak lihat. Oh iya. Kita sih mengikuti customer aja gitu. Kebetulan ini memang yang sultan-sultan aja nih. Yang bangun. Ada juga yang biasa-biasa juga banyak. Om, Yes. ngomongin restorasi nih. Ya. Tadi kan udah kebanyakan
merubah kodrat dari mobil aslinya tuh. Nah, Di sini tuh keunggulannya selain itu apa aja, Om? keunggulannya ya apa aja bisa, Widih. Apa aja bisa. apa aja bisa, Yang penting cuan. nih, di sini kan ada Vespa nih, Om. Nah, Di sini Vespa ini mau diapain nih? ini mau di coating. Mau di coating. Mm-mm. Tadi restorasi ini nggak nerima restorasi kayak Vespa gitu nggak? Nerima. 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 Oh iya, paling. Kemarin kita ada 2 project itu Royal Enfield. Waktu itu kan ada acara nge-build Royal Enfield. Kita salah satu pemenangnya dari Garuda. Barengan sama Hello Kilau. Terus project kedua kita itu bikin katalis, yaitu motor listrik. Yang frame-nya itu kita bikin sendiri. Cuman kita nggak terusin lagi karena satu dan lain hal, dan project kita juga terlalu banyak untuk mobil-mobil restore, jadi nggak kepegang juga. Gitu. Semua disikat nih, Om. Kalau kayak gitu, saya jadi penasaran sama sejarahnya nih, Om. Kok Iya. bisa nih bengkel keren ini bukan banyak nama-namanya jadi besar itu kayak gimana sih, Om? Prosesnya, Om? Prosesnya ya sebenarnya sih gini, simple sih. Kita sini learning by doing gitu. Ketika kita mau menciptakan sesuatu, ya kita research dulu. Kayak suatu contoh gitu, kita mau bikin cat custom atau restore mobil yang oke gitu. Ya gue jadi kelinci percobaan itu mobil gue sendiri. Untuk cat custom pun gue juga mau mobil sendiri. Terus untuk reinforce chassis gue kerjain di mobil sendiri. Untuk teknologi-teknologi tertentu yang memang bisa diaplikasikan ke customer, sudah terbukti, baru kita janjikan ke customer hasilnya akan bagus. Tapi kalau belum bisa ya kita juga pasti akan bilang ke customer, sorry, nih kita belum pernah, kalau hasilnya nggak oke ya. Jebolan mobil restorasi yang paling oke pertama kali apa, Om? Ya justru mobil sendiri, BMW E34 waktu itu sih. Mobil sendiri? Iya. Makanya dilihat orang tuh karena itu? Iya pertama itu, terus juga kita ada mobil rally juga yang Oh, main rally? Iya, main di rally. Bikin mobil rally sendiri, terus reinforce sendiri, bikin roll bar sendiri, terus setup mesin sendiri, kaki-kaki sendiri, yang akhirnya orang juga makin paham. Dan yang terakhir juga gue pernah bikin di salah satu, kalau gue juga ada I.O. Jadi salah satu produk rokok bikin acara kontes proper, nah kebetulan gue yang pionirnya tuh. Rekor emang nggak bisa ngebohongin sih ya. Kalau buat nama bengkel. Iya, jadi emang kita bikin regulasi waktu itu gimana cara nge-build proper tuh kayak gimana, memenangkan kontes proper tuh seperti apa. Nah, berangkat dari situ kita bikin regulasi, kita bikin peraturan, kita aktualisasi juga di bengkel, pengerjaannya juga seperti apa. Ngeri. Oh, ini kan Ya. bengkel apa aja bisa nih. Hmm, Sekarang mau ngomong soal cat. hmm. Gimana sih tips memilih bengkel yang kalau hasil catnya itu tidak mengecewakan? Yang pertama sih sekarang nih zamannya kan zaman digital ya. Pasti orang semua jualan lewat sosmed. Iya. Orang semua lewat Instagram, Facebook gitu menjual hasil kerjaannya. Tapi kalau dari pribadi gue itu lebih baik sih dari mulut ke mulut yang paling ampuh dalam memilih Paling bengkel cat. ampuh tuh dari mulut ke mulut kalau mau milih bengkel. Iya, karena kita di sini harus menyamakan selera gitu. Tes Mbak sama saya itu beda. Sama kameramen juga beda. Menurut saya bagus, tapi menurut Mbak belum tentu bagus. Iya. Tapi bisa juga menurut kameramen bagus banget. Nah itu kan kita kesepahaman dalam bersosialisasi dalam satu tongkrongan. Dalam satu tongkrongan itu akan bisa menimbulkan referensi, mana sih bengkel cat yang bagus menurut dulu semua. Karena kita bisa lihat, kalau menurut lu bagus, kita lihat aja mobilnya. Oh segitu doang menurut dia bagus. Segitu doang. Nah, karena taste itu yang nggak bisa dibeli. Tes yang bisa dibeli. Standar taste itu juga berbeda. Menurut dia bagus, menurut kita biasa, menurut orang lain jelek. Makanya kan kalau dalam suatu survei ada skala sangat tidak puas sampai sangat puas. Karena berkaitan dengan selera orang, begitupun dengan bengkel. Makanya kita tidak bisa melihat referensi dari YouTube gitu. Atau dari apapun. Bukannya gue menyalahkan. Boleh. Cuma kita nggak tahu backgroundnya dia standarnya bagus tuh seperti apa. Makanya paling ampuh tuh dari mulut ke mulut. Iya, karena kita bisa berbicara gini, oh mobilnya dia bagus, segala macam, oh mobilnya jelek. Sementara yang komen pakai Honda Astrea, atau dia nggak punya mobil, atau cuman bisa komen tok. Sebenarnya dia nggak tahu sulitnya membangun mobil, membuat cat yang seperti itu, hasil mobilnya seperti apa kita nggak tahu. Kalau dia komen mobilnya pakai SLK atau pakai
Porsche Pandem, RWB, boleh, berarti tes dia bagus nih, mobil kita juga lihat dia mobilnya bagus, terus dia punya komen seperti itu, boleh dijadikan referensi, boleh, tapi belum tentu sama seleranya dia sama seleranya kita. Kalau ngomongin tes nih, ngomongin selera, kita sama owner udah sepakat nih, gue pengennya warnanya kayak gini nih, tapi dan hasilnya nggak sesuai ekspektasi nih, kecewa, itu gimana tuh? Pertama sih gini, kita pasti akan ada namanya standarisasi pengecatan, ada color code. Ya, karena namanya beberapa produsen cat pasti dia ada color code-nya. Kita mau dia pakai produsen catnya apa? A, B, C, D. Kodenya pun beda-beda. Kita samakan dulu persepsi dalam pemilihan kode merek cat dan merek catnya. Karena kode merek cat dan merek catnya berbeda, walaupun sama-sama bisa namanya putih kayak gini, tapi akan berbeda-beda. Yang satu putihnya agak gading, yang satu putihnya agak terlalu putih, atau ada putih-putih biasa aja gitu. Nah itu kan berbeda dari setiap merek itu. Nah itu kita harus samakan dulu. Kita pakai merek ini ya, dengan harga segini, kode warnanya seperti ini. Insya Allah sih itu nggak akan lari jauh dengan aktualisasi warna di mobil. Kalau memang pun itu ada perbedaan, mungkin juga perbedaannya gini, misalkan mobil itu basically cuma nyiram. Tapi warna dasarnya berpengaruh juga. Sebenarnya banyak faktor sih yang harus kita perhatikan gitu, dirunut. Nggak bisa menjudge itu di akhir, tapi kita harus lihat juga prosesnya. Prosesnya itu seperti apa, perjanjiannya seperti apa gitu. Kalau kesalahan teknis sendiri gimana? Kalau kesalahan teknis, semua bengkel pasti ada namanya kesalahan gitu. Bahkan kita mengerjakan apapun gitu, nggak ada yang sempurna, manusia pasti ada kesalahannya. Cuman mau bertanggung jawab atau tidak, itu sih. Mau bertanggung jawab atau tidak? Iya, kalau diomongin baik-baik semua orang juga pasti oke. Itu biasanya dicat ulang? Dicat ulang. Makanya kita tidak pernah memberanikan diri untuk over expectation terhadap hasilnya ini pasti akan bagus. Kecuali untuk bentuk body ya. Kalau bentuk body makanya tadi bisa kita, bukan janji surga, bentuk body pasti akan bagus karena shape-nya kelihatan. Belum dicat pun udah kelihatan bentukannya. Nih kayak gini nih. Menurut lu bagus apa jelek? Kalau nggak kelihatan, kalau body kan kelihatan nih. Oh ini natnya di sini, yang satu sini. Oh ini jelek nih, nggak ketemu. Iya. Real thing. Kalau cat itu kan udah mendekati hasil. Yes. Makanya harus ada kesepahaman di awal itu seperti apa. Prosesnya juga ada baiknya. Ini tips yang sangat penting adalah setiap proses itu bengkel harus sering didatengin. Jangan ditinggalin. Sering-sering dibawelin juga? Kan bengkel itu tempatnya. Gini, bengkel, orang datang ke bengkel kalau ada masalah atau enggak? Kalau ada masalah. Bengkel itu tempatnya masalah dan kita menyelesaikan solusi masalah, memberikan solusi bagi setiap masalah yang ada. Tapi kan juga ada om yang karakter gue terima jadi gue percaya sama lo. Itu karena faktor lagi. Mungkin itu, iya, mungkin itu karena faktor itu pertama, itu faktor kedua, Yang pertama itu mungkin karena dia udah pernah bangun ke kita dan puas akhirnya seperti itu. Itu sih, jadi kita ya realistis aja, nggak pernah over promise. Kalau memang hasil kita nggak bagus, berarti memang selera kita nggak sesuai dengan selera dia. Rezeki itu kan nggak ketukar. Mungkin itu bukan customer kita, ya tetap kita juga saling menghormati gitu. Karena isinya dunia modifikasi orangnya itu aja, muternya di situ-situ aja. Kalau kita nggak punya good manner, karena menurut gue sih di sini bukan masalah lu kerjanya bagus atau enggak, manner lu seperti apa. Circle juga harus ya om? Iya, mannernya aja sih, karena semua berangkat dari manner. Ketika kita punya good manners, good behavior, punya kelakuan yang baik, result juga pasti akan baik. Sejelek-jeleknya ada kesalahan, orang juga nggak akan menjudge segitunya. Gitu. Kalau di chat nih om, ngomongin biaya lagi nih om, kira-kira berapa untuk ukuran mobil? Untuk siram itu berangkat dari 10 sampai 30 juta tergantung dari bahan. Itu siram? Siram toh. Kalau ngerok itu mulai dari 25 sampai tak terhingga. Sampai tak terhingga? Itu bisa harga tak terhingga tuh atau karena bahannya yang mahal atau anti baret, anti gores, bisa anti apa gitu om? Sebenarnya sih sebenarnya yang pasti anti mainstream. Yang awalnya tuh. Dia nggak mau mainstream. Terus juga mau catnya juga spesial custom. Terus pas sudah jadi mobilnya juga dikasih paint protection film yang anti baret, nggak baret sama sekali lah kalau kena paku atau apa. Ada plastik ada yang cat gitu? Ada, itu sama aja kayak ngecat juga, harganya bisa sampai 30 ke atas sampai 80 juta. Ya itu yang bikin mahal. Itu after repaint-nya ya, ada PPF-nya lagi.
Jadi banyak customize yang bikin orang itu juga misalnya, oh gue mau anti karatnya di bawah double layer, terus nat gue nih mau dirapihin lagi, terus cat gue dari dasar sampai mulai dari dempul apa satu merek semua. Banyak request lah ya. Banyak request, banyak banget sih request kayak gitu yang memang dari awalnya itu dia dari pekerjaan pun minta spesial. Gitu, gue pokoknya nat-natnya termasuk untuk sealernya itu gue mau sealer yang standar pabrik ya gitu. Itu aja dari sealer aja harganya udah lumayan mahal mbak. Kalau ngomongin harga yang tadi itu cuma cat aja Om? Nggak kayak poles coating itu belum termasuk? Belum. Belum termasuk? Belum, tapi kalau ngecatin kita udah dimasukin. Kalau di kita udah bonus. Udah diurus tuh semua? Iya udah diurus semua. Harga yang tadi udah harga finishing nggak ya? Insya Allah udah harga finishing. Nah cukup sekian aja video gue sama Om Andre. Semoga banyak bermanfaat, ilmunya juga kepake. Thank you banget ya Om. Siap. Dan jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe video-video lainnya tentang mesin tua. Thank you.